Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan lagi-lagi jumpa dengan saya Kakak Luna di Cafe Kelas Virtual Mata Kuliah Konstruksi Alat Ukur Psikologis. Kali ini kita akan membahas materi penskoran. Ini hal yang apa ya, penting di antara yang lain. Dari kemarin semuanya bilang setiap tahapan yang ini penting daripada yang lain. Memang gitulah menariknya kita membahas instrumen karena setiap tahapannya dia memiliki ciri khas dan kesulitannya tersendiri dan kemenarikannya sendiri. Tapi di antara part-part itu dia saling berkelindan terkait dan saling menguatkan satu sama lain. Jika salah satunya tidak baik pekerjaannya, maka akan berpengaruh ke tahapan-tahapan yang lain. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ke pembahasan tentang scoring. Pernah dengar kata-kata scoring? Wah, udah sering ya. Ya, scoring ini di mata kuliah yang lain mungkin selain mata kuliah ini kalian juga sering mendengar kata-kata ini. Intinya scoring itu adalah bagaimana cara pemberian angka dengan aturan tertentu gitu. Nah, kenapa ini tadi jadi penting yang saya sampaikan? Jika kalian sudah memberikan sudah membuat item gitu, terus kalian berikan ke peserta tesnya, terus kalau peserta tesnya sudah mengerjakan, terus diapain? Apakah kertasnya itu kalau misalnya dalam paper and pencil ya, kalau kertasnya sudah dikumpulkan terus buat dikumpulin buat kipas-kipas, atau malah kalian tukerin buat apa namanya dapat gorengan segerobak, kan enggak. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan ke peserta tesnya hingga apa yang telah kita buat bisa dipercaya. Jadi bagaimana cara apa namanya kita memberikan scoringnya gitu, caranya gimana. Nah, sebelum kita sampai ke apa namanya bagaimana cara penscoringannya, perlu kalian ketahui terkait alat bantu skor yang sering kalian dengar apa scoringnya. Kalau alat bantunya tahu gak? Oke, kalau misalnya sekarang belum tahu, mungkin nanti pas saya tampilkan satu persatu sudah pernah dengar bahkan sudah pernah melakukan. Yang pertama ini adalah kunci jawaban. Ini bukan hal yang aneh lagi ya, apalagi masa-masa ujian. Dulu zaman-zaman sekolah apalagi kunci jawaban ini jadi primadona. Kenapa jadi primadona gitu? Ya itu kalau buat pada nyontek-nyontek gitu, kunci jawabannya apa gitu, nomor satu apa, nomor dua apa gitu. Saya nomor satu A, nomor dua B, nomor tiga C, itu yang dinamakan kunci jawaban. Jadi kita memberikan nomor apa, nomor berapa itu jawabannya apa, atau jawabannya ya kunci jawabannya apa. Misalnya nomor satu, misalnya opsinya ada 4, berarti nomor satu A, nomor 2 B, ya maksudnya pilihannya bisa nomor 2A, nomor 2 C, misalnya nomor 3 D, dan segala macamnya. Jadi kalau kunci jawaban itu seperti itu ya, nomor dan jawabannya. Yang selanjutnya adalah kunci scoring. Nah, kalau kunci scoring, kita tidak tahu jawabannya apa dalam bentuk huruf maksudnya, tapi tetap diketahui. Nah, mengetahuinya gimana? Kalau kunci scoring itu menggunakan alat. Kalau misalnya kalian pernah menggunakan mungkin ya kayak penggaris yang dari mika, terusnya dibolong-bolongin gitu ya. Nanti ini kertas. Nah, bentar, saya mencari alat bantu. Oke, misalnya gini. Ini kertas, ini enggak dapat ya. Ini misalnya kunci jawabannya ya, kunci jawaban, maaf, ini jawabannya, lembar jawaban, dan ini warna merah jawaban. Ini adalah
ini kunci scoring yang pink. Nah, kunci scoring itu adalah ini udah dibulet-buletin nih. Misalnya nomor 1 A, berarti dibuletin ini depan B. Kalau dulu biasanya dibolonginnya pakai obat nyamuk bakar. Kalau sekarang ya pakai apalah bolonginnya. Nah, antara kunci jawaban dengan kunci scoringnya disatukan gini. Jadi tinggal dihitung aja yang jawaban yang pas dengan lubangnya yang bolong itu ada berarti benar. Jadi tinggal hitung 1, 2, 3 dan segala macam. Jadi kita tahu pastinya jawabannya dan langsung dihitung dengan menempelkan antara jawaban dengan kunci scoring. Jadi tidak tahu secara jelas jawabannya A, B, C, D-nya. Gitu. Yang selanjutnya adalah rubrik. Kalau rubrik ini adalah pedoman penskoran bagi alat tes yang bersifat subjektif gitu. Kalau yang kedua ini itu sifatnya objektif. Kalau objektif maksudnya siapapun yang menilai, kapanpun di skornya, jawabannya akan cenderung sama. Tapi kalau jawabannya bersifatnya subjektif, mau yang menilai bahkan yang menilai satu orang yang sama tapi dikerjakan atau menskornya di waktu yang berbeda, itu hasilnya bisa beda. Misalnya pagi hari lagi seger-segernya karena habis ngopi, nggak lama ternyata ada bunyi apa namanya transferan datang, wah itu bahagia banget tuh. Jadi ibaratnya kesalahan sedikit dianggap wah bener aja lah semuanya atau udah jawabannya bener semua gitu karena lagi bahagia. Tapi nanti misalnya belum selesai nih, udahlah nanti dilanjutin lagi sore. Nah ternyata sore dapat kabar maaf ya tadi salah transferan, jadi transferan yang tadi itu ditarik lagi. Wah itu kan dongkol tuh kesel. Jadi jawabannya pas ngoreksi udah bawaannya kesel aja tuh akhirnya yang kesalahan dikit dianggap besar gitu. Jadinya, nah untuk menghindari itu unsur subjektivitas maka diperlukan rubrik sebagai pedoman perskoran. Tujuannya adalah tadi untuk meminimalisir subjektivitas. Atau misalnya yang ukur lebih dari satu orang, scoringnya akan cenderung sama. Ini scoring tes objektif. Nah, di sini ada ada dua, ada tanpa penalti dan dengan penalti. Kalau tanpa penalti maksudnya adalah kita menganggap peserta tes, kita berasumsi ya, kita berasumsi semua peserta tes itu adalah mencontek. Karena kita berasumsi, maaf, tanpa penalti itu kita tidak berasumsi peserta tes nyontek. Karena kita tidak berasumsi peserta tes nyontek, jadi jawaban yang kita dapat itu adalah murni, dianggap murni pengetahuan atau pengetahuan yang dia miliki. Jadinya S skor sama dengan jumlah benarnya dia. Jadi kalau misalnya ada 10 item gitu ya, ada 10 item, salah 5 ya berarti skor murninya itu 5. Kita bicara skor ya, ini perlu dipahami beda skor dengan nilai. Kalau skor itu bisa lebih dari 100 dan kurang dari 100. Tapi kalau nilai itu maksimumnya 100. Ya, nilai maksimumnya ya. Kalau skor bisa lebih dari 100. Karena kalau untuk mencari nilai adalah skor yang didapat dibagi skor tertinggi dikalikan 100. Terus kalau dengan penalti itu ada dua cara untuk dua format bentuk ada dua format tes atau dua bentuk tes. Yang satu pilihan ganda, yang satu lagi benar salah. Kalau untuk benar salah, ya saya jelasin dulu. Kalau untuk penalti itu kita berasumsi peserta tes mengerjakannya dengan mencontek atau kerjasama atau menebak, ya. Jadi kalau penalti itu ada 3 kemungkinan tadi. Dia menebak, dia mencontek buku atau kerjasama dengan yang lain. Intinya kita tidak yakin apa yang dia kerjakan di lembar soal itu, di lembar jawaban adalah murni pengetahuan yang dia miliki. Kalau kita berasumsi seperti itu, maka scoring yang kita gunakan adalah dengan penalti. Nah, caranya ini. Kalau murni mau pilihan ganda, mau benar salah ya udah
skor sama dengan jumlah yang jawab benar. Tapi kalau ini dengan penalti, skornya adalah sama dengan R, jumlah jawaban benar dikurang jawaban yang salah. Jadi kalau misalnya jumlah ada 10 soal tadi gitu ya, benernya 6, kan kalau murni dia akan dapat nilai 6. Tapi kalau ini 6 dikurang 4, jadi dapatnya 2. Atau ini, skornya adalah totalnya berapa dikurang 2 kali salah. Kalau tadi 6 gitu ya, totalnya kan tadi 10, berarti ini 10, salahnya 4 tadi di sini ya, dikurang 2 kali 4. Jadi sama kan 10 kurang 8 sama dengan 2. Kalau ini dengan penalti untuk pilihan ganda. Ini jawaban benar, ini jawaban salah, ini opsinya gitu. Jadi kalau ada 10 item ya, kalau ada 10 item berarti kalau tadi benarnya 6 ya, berarti di sini 6 dikurang 4 karena jumlahnya 10, 4 dikurang opsinya misalnya 3. Jadi 6 dikurang 4, 2, 3 kurang maaf ini kesini dulu ya, W-nya bawah. W-nya 4 dikurang 2, 3 kurang 1 karena opsi 3. 3 kurang 1, 2. Gitu. 4 kurang 2, 4 bagi 2, jadi error. 4 bagi 2, 2. Jadi terus baru dikurangi dengan R-nya. R dikurang 2. Jadinya skornya dapatnya 4. N-nya ini tergantung opsinya. Kalau opsinya ada 5 berarti di sini 5. Kalau opsinya 3 ya sini 3. Kalau opsinya 2 berapa? Ya ini 1, makanya ini nggak perlu bawahnya N-1 karena hasilnya pasti 1 gitu sebenarnya. Sebenarnya ini sama aja cuma karena ini kan opsinya ada 2. Gini ya. Ini penjabarannya skor R jumlah besar, jumlah benar, W jumlah salah, N jumlah opsi, dan T jumlah soal. Sekarang scoring tes subjektif. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa scoring tes subjektif itu agak berbeda dengan tes objektif dan ini mudah sulit gitu ya. Ini yang namanya rubrik. Misalnya contohnya kayak gini. Kan kalau kita jawaban esai kan orang bisa jawabnya kemana-mana gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita memberikan skor secara objektif? Jika pertanyaannya kayak begini, menurut kamu apa alasan UNJ menjadi kontroversi? Ini kan bisa kemana-mana nih. Makanya harus dibuat namanya rubrik. Ada 2 cara, ada rubrik holistik dan rubrik analitik. Kalau rubrik holistik, kita menilai secara umum. Jadi kita ingin menilai poin-poinnya apa saja, terusnya nilai secara umum. Tapi kalau analitik, dari poin-poin atau dari komponen-komponen yang mau kita ukur itu di dalam komponennya dinilai lagi. Ini nanti dilihat perbedaannya. Gini aja kalau misalnya rubrik holistik, kalian hanya membuatnya begini. Untuk mendapat ini 0 jika tidak menjawab pertanyaan. Dapat 1 poin jika seperti ini, 3 poin jawabannya seperti ini, 5 poin jawabannya seperti ini. Ini holistik. Jadi secara umum banget. Nah, kalau analitik nih, dirinci lagi. Ini biasanya kalau analitik itu memang untuk soal-soal dengan domain kognitif atau level kognitif C1 sampai C3. Tapi ke holistik itu untuk mengukur C4 sampai C6 biasanya ya. Nih, jadi kita membuatnya memang per poin lagi dirinci, sorry. Udah terima kasih aja gitu. Jadi dirincikan satu-satu gitu ya. Nah, di luar itu semua intinya dalam
penscoringan yang perlu kalian pegang adalah transparansi. Itu salah satu prinsip dalam penilaian. Transparansi selain objektif juga transparansi, ya. Transparansi maksudnya peserta tes tahu bagaimana cara penghitungannya. Kalau dulu ikut SBMPTN atau SNMPTN, mungkin ada jenis, kalian pernah baca peraturannya, peraturan petunjuk pengerjaan. Di sana tertulis misalnya benar 4, salah -1, dan tidak menjawab 0, itu adalah salah satu contoh transparansi terkait penskoran. Nah, kalau misalnya dengan cara seperti itu, menurut kalian, itu kalian diasumsikan apa? Misalnya benar 4, salah dikurangi 1, tidak menjawab 0. Iya, benar. Kalian adalah diasumsikan menebak atau mencontek dalam menjawab tes tersebut. Karenanya ada pengurangan -1 jika salah. Jadi, penskoringan yang dikenakan ke kalian itu adalah dengan asumsi penalti. Gitu teman-teman untuk penskoran, bagaimana cara penskoran tes esai dan tes pilihan ganda atau secara umum soal untuk objektif dan objektif dan subjektif. Jika masih ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silahkan saja nanti dituliskan di kolom di kolom sini. Di kolom nanti yang disiapkan. Gitu aja. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat.